kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong untuk kembali ke kampung halaman. Pemilihan moda transportasi kini menjadi beragam, namun pemudik juga harus tetap waspada akan potensi perubahan cuaca pada masa mudik Lebaran nanti. BMKG memprediksi perubahan cuaca akan terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Perubahan cuaca saat mudik tentu tidak bisa disepelekan demi keselamatan bersama. Kita akan membahasnya lebih dalam hari ini bersama dengan Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca dengan Bapak Miming Saipuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Miming. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miming, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami Pak dalam Dialog Kominfo Newsroom dan Ya, terkait peringatan cuaca terhadap masyarakat yang akan mudik libur Lebaran tahun 2023 ini Pak Miming, kiranya perubahan cuaca ekstrim bibit siklon 98S dan juga 90W ini disebabkan karena apa Pak? Lalu cuaca buruk seperti apa yang akan menerjang perjalanan mudik masyarakat di lima wilayah yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi Pak? Silakan. ya, baik. Terima kasih. Jadi perlu disampaikan bahwa untuk periode April ini, sebagian besar wilayah Indonesia itu sudah mulai memasuki perubahan musim ya. Memasuki periode peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Sehingga periode April Mei ini kita memasuki periode pancaroba. Sehingga periode mudik yang pada periode akhir April atau sekitaran yang menuju April nanti ini berada pada periode-periode di mana kondisi cuaca umumnya cerah berawan, tetapi potensi hujan ringan hingga sedang bahkan lebat dalam durasi singkat dapat terjadi. Nah, kemudian bicara terkait dengan potensi siklon tropis yang saat ini masih eksis ya di wilayah selatan Samudra Hindia Selatan, NTT. Jadi untuk kondisi saat ini berdasarkan analisis terakhir bahwa bibit siklon 98S yang sebelumnya telah kita monitoring, kemudian lakukan analisis dan informasikan ke masyarakat, per tanggal hari ini sudah menjadi siklon tropis Lisa, yang dimana pergerakannya ini sudah akan memasuki wilayah Australia, dalam artian bahwa pergerakan siklon tropis Lisa yang tadinya adalah bibit siklon 98S ini menjauhi wilayah Indonesia, sehingga dalam beberapa hari ke depan dampaknya tidak terlalu signifikan ya, karena untuk wilayah siklon tersebut sudah akan memasuki wilayah Australia dalam 24 hingga 36 jam ke depan, dan ini diprediksikan semakin menjauhi wilayah Indonesia. Nah, kemudian untuk potensi cuaca sendiri untuk wilayah NTT yang notabene beberapa hari terakhir cukup terpengaruh oleh kondisi adanya bibit siklon 98S, untuk beberapa hari ke depan potensi hujan intensitas ringan hingga sedang durasi singkat masih dapat terjadi meskipun tidak terlalu ekstrim ya, karena pemicunya itu sendiri yaitu yang siklon tropis Lisa yang saat ini sudah terbentuk itu sudah mulai menjauhi wilayah Nusa Tenggara, wilayah Indonesia, seperti itu. Ya, saat ini memang sedang memasuki periode pancaroba dan bibit siklon yang telah disebutkan tadi ini sudah bergeser ke Australia begitu ya Pak, sudah menjauh Ya, dari Indonesia. Dan untuk wilayah di Nusa Tenggara Timur ini masih akan ada untuk potensi hujan begitu ya Pak. Dan ya. jika nantinya cuaca buruk saat pelaksanaan mudik berlangsung, apa yang harus dilakukan oleh operator mudik Pak? Apakah memang ini terpaksa harus ditunda demi keselamatan atau seperti apa? Ya, tentunya kami berkoordinasi dengan sangat baik ya dengan operator-operator pelayaran, kemudian operator-operator penerbangan, syah bandar, terkait dengan diseminasi informasi cuaca, sehingga karena kami BMKG ini memiliki tupoksi untuk memonitoring perkembangan kondisi cuaca dari waktu ke waktu dan mendiseminasikan serta memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait, terutama terkait dengan syah bandar, kemudian penerbangan. Ini tentunya selalu menjadi acuan dari pihak-pihak terkait tersebut untuk menentukan apakah kondisi cuaca tersebut cukup aman untuk penyeberangan misalkan gitu ya, atau untuk penerbangan. Maka
pengambilan keputusan terkait dengan operasi penerbangan maupun operasi untuk penyeberangan di selat juga ini akan berdasarkan pada kondisi cuaca yang diberikan oleh BMKG. Jadi seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan hasil monitoring, kemudian perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca yang setiap saat kami informasikan ke pihak-pihak tersebut, tentu misalkan untuk apa namanya, untuk mengambil keputusan apakah kondisi cuaca tersebut bisa mempengaruhi kondisi penyeberangan atau tidak. Jadi keputusan terkait dengan apakah akan dilakukan penutupan pelabuhan misalkan karena kondisi cuaca buruk, maka seluruhnya itu adalah keputusan dari pihak-pihak ASDP misalkan. Tetapi rekomendasi terkait dengan kondisi cuaca tentunya BMKG akan selalu memberikan informasi yang terupdate dan lebih dini seperti itu. Baik, operasi perjalanan nantinya akan melihat kondisi cuaca dari BMKG dan tentunya dari hasil monitoring dan juga keputusan dari pihak KSDP. Apakah ini dapat berlaku saat hari H juga begitu Pak? Tiba-tiba mungkin perjalanan dibatalkan melihat kondisi cuaca terkini begitu Pak? Baik, bicara terkait dengan kondisi cuaca pada hari H ya, jadi kami menginformasikan bahwa untuk periode tanggal 19 hingga tanggal 25 kondisi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa kita memasuki periode-periode pancaroba di mana secara umum di periode mudik tahun ini, mudik Lebaran tahun 2023 itu kondisi cuaca umumnya pada siang hari umumnya memang berawan ya, kita prediksikan sementara berdasarkan data hari ini. Tetapi potensi hujan masih dapat terjadi di beberapa wilayah tentunya meskipun tidak merata ya, di mana intensitasnya umumnya ringan hingga sedang. Nah, kemudian potensi lebat di sebagian wilayah kecil ada di sebagian wilayah Sumatera bagian utara, kemudian Kalimantan bagian utara, Kalimantan bagian tengah dan bagian selatan, kemudian sebagian wilayah Sulawesi bagian tengah dan wilayah barat juga masih potensi hujan lebat di wilayah tersebut perlu diwaspadai. Kemudian untuk wilayah Papua sebagian wilayah Papua bagian barat. Sedangkan untuk wilayah Jawa yang notabene jalur mudiknya sangat padat ya diprediksikan untuk wilayah Jawa. Secara umum di periode mudik tahun antara kisaran tanggal 19 hingga 25 2023 kondisi cuaca umumnya pada siang hingga pada pagi menjelang siang umumnya cerah berawan gitu ya. Kemudian potensi hujan di sebagian kecil wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah ini masih perlu diwaspadai juga, tetapi tidak terlalu ekstrim kami prediksikan. Intensitas umumnya ringan hingga sedang. Seperti itu, Pak. Baik, sejauh ini diprediksi periode arus berangkat mudik ini tanggal 19 hingga 25 ini diperkirakan berawan namun tetap ada potensi untuk hujan begitu ya Pak. Untuk arus balik sendiri apakah sudah ada prediksi begitu Pak mengenai cuaca bagaimana? Ya, mengingat arus balik itu kan sudah mulai akan memasuki ke awal Mei ya, di mana awal Mei Betul. ini perubahan apa namanya kondisi cuaca relatif akan lebih kondusif dalam artian bahwa Oke. hujan akan semakin berkurang ya karena mulai Mei kemudian mulai Juni diprediksikan awal kemarau sudah mulai akan menjelang di beberapa wilayah sehingga kami sampaikan bahwa tentunya relatif lebih baik dari kondisi cuaca untuk periode-periode tersebut. Nah, akan tetapi mengingat bahwa periode pancaroba ini identik dengan eh, kejadian cuaca ekstrim seperti puting beliung, kemudian water spot, kemudian hujan lebat durasi singkat disertai angin kencang masih dapat terjadi ya, sehingga kewaspadaan meskipun tadi diprediksikan secara umum cukup kondusif, umumnya masih ada potensi hujan tetapi ringan hingga sedang, tetapi kewaspadaan untuk potensi-potensi cuaca ekstrim seperti yang tadi disebutkan ini masih harus diwaspadai juga. Nah, sehingga untuk mengantisipasi itu tentunya kami menghimbau bahwa untuk selalu mengupdate informasi cuaca karena perakiraan cuaca ini tentunya akan mudah berubah gitu ya untuk berdasarkan kondisi-kondisi terakhir. Seperti itu, Mbak. Iya, untuk perakiraan cuaca pada arus balik ini lebih kondusif, namun masyarakat tetap harus waspada akan cuaca ekstrim yang mungkin saja terjadi. Kemudian apakah dengan sudah bergesernya ke arah Australia badai siklon 98S dan 90W ini apakah dapat dikatakan tidak perlu lagi melakukan modifikasi cuaca begitu Pak Miming?
Ya, saya kira kalau terkait dengan modifikasi cuaca, mengingat kondisi cuaca sebagai dampak dari siklon tropis ini semakin membaik ya, semakin kondusif. Saya informasikan karena memang sudah semakin menjauh, saya kira tidak terlalu urgent untuk dilakukan sementara ini. Oke, kemudian selain peringatan yang diberikan oleh BMKG, kiranya apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat menghadapi potensi cuaca buruk ini, khususnya mungkin nanti bagi para pemudik yang menggunakan motor, kemudian juga kapal laut dan pesawat terbang ini, apa persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, tentunya ketika di bulan periode-periode pancaroba seperti ini kan kondisi panas pada siang hari cukup terik seperti yang saat ini juga masih dapat terjadi ya di periode mudik, plus juga nanti adanya potensi-potensi hujan lebat disertai angin kencang di sore hari siang menjelang sore hari tentunya. Ini harus menjadi kewaspadaan ekstra, terutama warga yang akan mudik melakukan mudik gitu ya dengan menggunakan transportasi darat baik motor maupun kendaraan pribadi untuk selalu waspada di perjalanan. Tentunya persiapan ketika akan berangkat ini juga harus diperhatikan untuk mengantisipasi ketika di perjalanan ternyata terjadi potensi-potensi cuaca yang bisa mengganggu perjalanan seperti itu. Kemudian ketika di perjalanan pun diharapkan untuk menghindari wilayah-wilayah yang berpotensi longsor misalkan ketika di perjalanan darat. Ini juga yang harus diwaspadai dan tentunya harus mengetahui kondisi wilayah sekitar untuk bisa mengantisipasi dalam perjalanan. Kemudian untuk transportasi penyeberangan laut tentunya juga harus waspada dan mengetahui informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di wilayah penyeberangan. Untuk pertama mengantisipasi ketika nanti ada cuaca buruk, tentunya ada penutupan jalur penyeberangan. Nah ini juga bisa dilakukan atau diketahui untuk mengantisipasi kira-kira apa namanya menunggu berapa lama di wilayah di pelabuhan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa diperhatikan seperti itu dan tentunya untuk mengetahui update terkait dari kondisi cuaca di wilayah-wilayah tersebut tentunya kita akan selalu mengupdate di aplikasi Info BMKG yang selalu update untuk perakiraan dan peringatan dininya. Seperti itu, Mbak. Baik, pada periode pancaroba ini harus diwaspadai bagi para warga yang akan melaksanakan mudik untuk paham terkait dengan kondisi sekitar agar dapat selalu bisa mengantisipasi. Boleh ditambahkan tadi Pak Miming terkait informasi terkini cuaca yang dapat diakses di BMKG, masyarakat dapat mengakses melalui kanal apa saja, Pak Miming? Baik, untuk seluruh informasi cuaca, klimatologi, kemudian gempa bumi terkini dan potensi tsunami, sudah kami siapkan di aplikasi Android maupun App Store di Info BMKG. Kemudian di Twitter Info BMKG pun kami selalu mengupdate setiap saat perkembangan kondisi cuacanya, baik Twitter, kemudian Instagram, Facebook, kemudian YouTube juga kami distribusikan atau diseminasikan seluruh informasi MKG tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses dan mengetahui informasi terkini terkait dengan peringatan dini cuaca, kemudian potensi tsunami dan juga kejadian gempa terkini yang mungkin bisa menjadi antisipasi seperti itu. Baik, pemirsa dapat mengakses informasi mengenai perkembangan kondisi cuaca terkini melalui kanal aplikasi BMKG yaitu Info BMKG maupun melalui Twitter dan juga tentunya kanal resmi dari BMKG lainnya. Terima kasih banyak Pak Miming selaku Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak Pak, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih banyak. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kominfo Newsroom hari ini. Dapatkan informasi berita pilihan setiap harinya melalui kanal GPR TV ataupun melalui media sosial gprtv.id. Dukung terus migrasi TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Bilkis Sabila pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.